Assalamualaikum, selamat petang. Setelah sholat maghrib dan berdoa, mari kita nikmati secangkir teh sambil diskusi. Kita membahas masalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita telah sampai pada organizing. Pedomannya itu pertama menentukan struktur organisasi. Kedua, penetapan tugas dan wewenang. Ketiga, pembagian kerja. Keempat, pengkoordinasian sumber daya. Jadi batasnya organizing itu berawal dari penentuan struktur dan berakhir di pengkoordinasian sumber daya. Penentuan struktur. Di sini kalau struktur sudah terbentuk, kemudian ditentukanlah tugas dan wewenangnya. Lalu ditentukan pembagian kerja. Di sini yang perlu diperhatikan di sini adalah titik batas tugas antara marketing menuju ke operasional. Ini ada batas yang seringkali tidak bertuan. Marketing ini menganggap bukan tugasnya, operasi menganggap bukan tugasnya. Operasi dari penerima keuangan, penerima pendapatan dari konsumen menuju ke proses pembelian. Ini juga ada batas-batas yang kadang menjadi tidak bertuan. Prinsipnya biasanya karena batasnya itu saling menyerahkan tugas itu. Contoh, marketing memperoleh tagihan berupa uang tunai atau uang transfer. Nah, dari uang tunai ini diserahkan ke teller, di mana teller ini adalah bagian dari operasi. Nah, pengakuan atas diterimanya uang per tanggal berapa, jam berapa, jumlah berapa, atas nama siapa, ini untuk kepentingan marketing siapa. Nah, di sini pencatatannya itu si teller itu harus mewakili marketing kita sebagai teman orang dalam. Jadi harus ada ketelitian dan pelayanan kepada teman kita sendiri selaku marketing. Kemudian laporan uang masuk itu akan dikumpulkan oleh bagian akuntansi, bagian laporan keuangan. Ini juga ada validasi di antara kedua belah bagian, dan seterusnya sampai di bagian pembelian. Kedua, ada yang enggak kasat mata juga perselisihan antar bagian, di mana
tujuan masing-masing berbeda. Marketing bertujuan mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya, mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya. Nah, otomatis bagian marketing membutuhkan dana promosi yang cukup banyak. Operasi punya kepentingan efisiensi, sehingga ini bertolak belakang, sehingga ini bertentangan. Diperlukan pengertian dan kerjasama. Itu sering terjadi perselisihan antar bagian. Yang perlu diperhatikan lagi untuk perusahaan-perusahaan yang tradisional maupun yang modern, ya sama aja, itu penentuan posisi jabatan dan pemilihan orang. Jadi jangan terlalu mengakomodasi dengan adanya sumber daya yang ada, semata-mata itu saja. Tapi manajemen by objektif, manajemen dengan tujuan yang sudah disepakati. Kalau tujuannya untuk mendapatkan bisnis yang besar, mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya dengan keuntungan yang maksimal, itu antara posisi struktur organisasi dengan orang yang ada itu sudah paten, sudah dipertimbangkan dengan baik. Kalaupun ada posisi tertentu yang calonnya banyak, ya harus dikompetisi secara sehat. Tidak ada akomodasi demi mengakomodasi seseorang, kemudian kita buat sebuah divisi baru yang ternyata divisi itu tidak terlalu bermanfaat. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi benar-benar karena untuk efisiensi. Yang ketiga, actuating. Actuating itu ini permulaan dari melakukan kerja. Jadi kalau di planning dan organizing itu sudah menyusun sumber daya, menyusun struktur, cara kerja, mekanisme kerja. Di actuating ini itu adalah yang pertama, pelaksanaan kerja. Yang kedua, memotivasi kerja. Yang ketiga, pengarahan dan supervisi. Dan yang keempat adalah pengambilan keputusan. Jadi di actuating ini adalah kerja. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah dimulai untuk bisa nyuruh orang. Ini suatu yang skill yang mudah-mudah susah. Jadi ada faktor umur dan ada faktor jabatan. Jadi kadang-kadang orang tua jabatannya di bawah anak muda.
ini akan menjadi beban mental bagi atasan yang lebih muda, akan menjadi beban mental. Yang normal aja kadang diperlukan jam terbang untuk bisa memerintah bawahan. Terkadang orang sudah terlanjur naik pangkat, tapi mentalnya untuk bisa kerjasama menyuruh bawahannya itu sulit. Jadi apa-apa dikerjakannya sendiri. Ini adalah catatan yang perlu diperhatikan. Jadi nampaknya pembinaan untuk menjadi atasan yang bisa memerintah bawahan itu sangat krusial di sini. Kedua, di awal tugas itu perlu diperhatikan adanya coaching. Jadi sebelum semuanya berjalan itu karyawan wajib diberi pembekalan. Ini yang kadang sering lupa. Jadi semua sudah diberitahukan dulu apa-apa tugasnya, dilakukan secara clear, secara jelas, jangan serampangan. Nah, nanti kalau di tengah jalan, di tengah waktu periode, itu baru diberikan konseling kalau ada yang masih belum sesuai dengan pengarahan. Nah, dalam konseling itu sebaiknya jangan menyalahkan karyawan kalau di awalnya atasan belum memberi pembekalan. Itu yang diperlukan di situ. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan di sini adalah adanya jenjang dari staff, supervisor, kepala bagian, lalu kepala divisi. Itu ada pembagian antara maker, checker, dan approval. Ini yang harus diperhatikan. Jadi staff itu adalah sebagai maker, supervisor adalah sebagai checker, dan kepala bagian atau kepala divisi adalah approval. Jadi batas-batas kewenangannya itu jelas. Siapa yang membuat, siapa yang mengecek, siapa yang menyetujui gitu. Jadi jangan dicampur aduk. Yang harusnya menyetujui jangan sampai terlibat dalam pembuat. Yang harusnya ngecek jangan ikut menyetujui. Jadi ini harus dipisah-pisah dengan jelas. Demikian kira-kira yang harus diperhatikan dalam actuating. Kemudian yang terakhir itu adalah controlling. Controlling di sini adalah pemantauan kerja, supervisi, audit, dan evaluasi. Jadi ada 4 ya. Pemantauan kerja, supervisi, audit, dan evaluasi dan perbaikan. Nah, dalam pemantauan kerja itu yang sering kali saya amati adalah itu adanya laporan hasil kerja. Di sini sering mereka melaporkan penjualan telah mencapai sekian persen gitu di tanggal tertentu. Nah, dibandingkan dengan bulan lalu, itu menjadi bahasa yang rutin. Jadi kayak bahasa klasik aja. Jadi pada tanggal 15 misalnya, kami telah menjual 15 unit, lebih tinggi dari bulan kemarin.
Bulan kemarin tanggal 15 dapatnya 10 gitu. Lapornya rutin kayak gitu terus. Nah, itu dibandingkan sebaiknya itu dengan targetnya gitu. Bukan dengan bulan lalu, tapi dengan targetnya gitu. Kalau targetnya 50, ya dibanding 50 Anda udah berapa persen gitu. Kemudian itu pendapatan yang dari hasil utama atau penghasilan operasional lain gitu. Jadi jangan dicampur antara penghasilan utama dan penghasilan lain-lain gitu. Itu beda. Nah, ini juga tren ya, tren yang sekarang adalah kalau Anda menarik laporan bulanan hari ini itu sudah terlambat, Pak. Jadi sekarang ini sudah laporan mingguan, bahkan laporan harian gitu. Jadi kalau terlalu panjang nanti pemantauan kerjanya akan repot, Pak. Sudah terlanjur menumpuk-numpuk kekurangannya, ngejarnya susah. Nah, supervisi itu atasan concern, bawahan concern. Jadi dua-duanya concern, Pak. Jadi bawahan juga memperhatikan apa yang diinginkan oleh atasan. Atasan juga tahu apa yang dikerjakan oleh bawahan. Jangan saling lepas. Contohnya, buat surat itu yang bawahan itu tidak meneliti dulu sampai ke atasan supervisor. Masih ada yang salah. Supervisor tidak melihat juga ke atas lagi, ke kepala divisi, baru ketahuan. Nah, akhirnya kepala divisinya marah-marah. Lah, ini supervisornya ngapain? Nggak meriksa gitu. Jadi do it right in the first time. Jadi lakukan dengan baik di level bawah. Jadi jangan yang bawah itu mengandalkan nanti kan diperiksa lagi. Yang di atas lagi, nanti kan diperiksa lagi. Akhirnya kesalahan itu numpuk di pucuk pimpinan. Ini yang terjadi dalam supervisi. Audit. Bicara audit, itu jangan sekali-kali Anda terkena penyakit yang tidak kita sadari. Kita tidak sadarinya kenapa, Pak? Seolah-olah audit itu adalah fungsi dari bagian audit. Padahal tidak, Pak. Jadi setiap supervisor itu wajib mengaudit bawahannya. Setiap kepala bagian wajib mengaudit supervisornya. Ini dimulai dari gaya hidup, penampilan, style, dan perilaku, Pak. Hati-hati ini. Jadi audit ini belum tahu kalau ada yang janggal dengan semua karyawan yang ada. Yang paling tahu persis situasi karyawan adalah supervisornya, atasan langsung bahasanya. Jadi audit itu adalah bagian tugas dari seorang atasan yang paling bawah. Kemudian evaluasi dan perbaikan. Evaluasi dan perbaikan itu milik siapa? Milik bagian atau milik HRD atau milik direktur atau milik supervisor. Jadi hukumnya adalah tetap dari bawah. Do it right in the first time. Jadi jangan sampai kita ada paradigma yang salah bahwa urusan HRD, urusan SDM itu adalah urusan HRD. Tidak. Setiap kepala bagian itu bertanggung jawab
atas kondisi SDM yang ada di bawahnya. Setiap supervisor itu bertanggung jawab atas kondisi SDM yang ada di bagiannya gitu. Gitu Mas. Jadi di sini juga ada catatan lagi mengenai dual control for eyes gitu. Jadi setiap transaksi yang akan dilakukan itu wajib menggunakan 4 eyes, 4 mata. Jadi kalau masalah dengan dengan pembayaran itu wajib menggunakan tanda terima dan disaksikan oleh 2 orang yang berbeda. Dual control juga begitu. Ya. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.